membaca Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas banyak 50 kali hingga 4 rakaat. Kemudian sil itu adalah silaturahim. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim falyasil rahimahu. Maka sudah selayaknya kita ketika punya kerabat harus dirawat atau harus saling silaturahim. Jangan sampai dengan orang lain saja kita baikan. Mengapa dengan keluarga sendiri malah bertengkar? Jangan sampai. Karena Allah mengharamkan surganya bagi mereka-mereka yang memutus tali silaturahim. Sebagaimana hadis-hadis yang kita baca. Kemudian zur aliman, ini yang penting. Di hari Asyura jangan lupa sejarah atau ziarah atau bertamu kepada para alim. Di mana ada orang alim, orang soleh di hari Asyura, sebaiknya kita silaturahim, kita sowan kepadanya. Kemudian ud di sini adalah iadatul marid. Ada kawan kita, ada tetangga kita yang sakit, hendaknya dijenguk. Kemudian waktahil, ini celaan, memakai celak. Roksal yatim mimsah, kemudian mengusap kepala anak yatim seraya memberikan hal-hal yang menyebabkan anak-anak tersebut itu bahagia. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, antara yatim dengan tidak. Jadi yatim di sini adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Ya, perlu diingat ya, kalau sudah balik ya bukan yatim lagi. Kemudian tasodak, ini adalah bersedekah. Nanti kayak saya kupas sedekah di bulan Muharram dan tepatnya di tanggal 10 nanti ada kisah yang menarik. Kemudian selanjutnya adalah waqtasil, mandi di hari 10. Wasi alal iyali, kemudian disunahkan lagi melapangkan nafkah untuk keluarganya. Qalim dufro, kemudian memotong kuku. Wasuratal ikhlasikul al-fantasil, dan membaca surat ikhlas sebanyak 1000 kali. Itu diantara amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram atau orang Jawa bilang Suro. Kemudian Bapak Ibu, ada cerita yang menarik. Di sini faidatun ukhra rawa anna faqiran kana lahu iyalun fi yaumi Asyura. Fa asbaha huwa wa iyaluhu syaman. Jadi ada orang fakir di hari Asyura itu, mereka orang fakir beserta keluarganya ini puasa. Walam yakun indahum syai'un, dan dia tidak punya sesuatu apapun yang digunakan untuk iftar. Fa kharaja yatufu ala syai'in yuftiruna alaihi falam yajid syai'a. Kemudian dia keluar mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk iftar. Tapi dia tidak menemukan suatu apapun. Fadakhola sukus sorfi. Kemudian dia masuk di pasar valuta asing atau falas. Tempat di mana penukaran uang itu ada. Jadi zaman dulu sudah ada valuta asing. Faro'a rojulan musliman qad farosa fi dukanihi an-nuqud al-musminah. Kemudian dia masuk di pasar valuta asing itu bertemu dengan seorang laki-laki yang muslim yang sedang membentangkan dagangannya. Di situ ada tumpukan emas dan perak. Wasakaba 'alaiha aqwamuz zahab wal fiddah. Jadi di situ ada tumpukan emas dan perak. Fataqaddama ilaih, dia menuju laki-laki muslim tersebut, wasallama alaih, dan mengucapkan salam. Wa qala lahu ya sayyidi ana fakirun la'alla antuk ridhani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li iyali. Sambil berkata, wahai
tuanku, aku seorang fakir, bolehlah engkau menghutangiku 1 dirham saja, akan kugunakan untuk eee, membeli apa itu, bukaan, membeli makanan-makanan yang untuk berbuka terhadap, keluargaku. Wa'ad'u laka fi hadzal yaum, dan kamu nanti akan aku doakan. Ini hari Asyura. Fawalla biwajhi anhu. Akan tetapi seorang muslim tadi yang mempunyai toko valuta asing, penukaran mata uang, dia melengos, tidak mau. Walam yu'tihi syai'an, dan tidak mengasihkan sesuatu apapun. Faraja'a al-faqiru wa huwa maksurul qalbi. Orang fakir tadi akhirnya meninggalkan tempat tersebut sambil menahan hati yang hancur. Wa walla wa dam'uhu yajri ala khaddihi. Akhirnya dia merasa gimana gitu hingga bercucurlah air matanya. Fara'ahu jarun lahu syairafiyun. Kemudian ada tetangganya yang melihatnya. Tetangga ini juga tukang menerima mata uang, artinya dia juga melayani valuta asing. Namun tetangga yang ini Yahudi. Fanazala khalfal fakir wa qala lahu araka takalamta ma'ajari fulan. Aku ngerti lho awakmu ngomong-ngomong karo tanggamu sing kaya aku ngerti. Awakmu mrene iki nyapa? Faqala qasadtuhu fi dirhamin wahidin li aftura bihi iyali. Gini loh, saya kesini itu pengen minjem uang 1 dirham saja. Akan aku gunakan untuk membeli bekal yang digunakan untuk mokel keluargaku. Tapi saya ditolak oleh tetangga ini. Padahal saya sudah bilang nanti kamu akan saya doakan ini di hari Asyura. Kemudian faqala al-Yahudi wa ma hadzal yaum. Ini hari apa? Faqala al-fakir hadza yaumu Asyura. Kemudian si fakir ini menjelaskan tentang keistimewaan bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Akhirnya orang Yahudi tadi akhirnya ngasihkan uang 10 dirham, ya. Fana walahu al-yahudiyu asyrota darohima. Jadi orang Yahudi ini mengasihkan uang 10 dirham kepada si fakir tadi. Waqala lahu khud hadhihi. Ini saya kasih, berikan ke keluargamu ikroman lihadzal yaum, untuk memuliakan hari ini. Famadhu al-fakir wa qadin syaraha lidzalik. Akhirnya si fakir pulang dengan hati yang riang gembira. Wa wassa'a ala ahlihi an-nafaqah, dan kemudian dia melapangkan nafkah untuk keluarganya. Falamma kana al-lail, kemudian di waktu malam, valuta asing atau yang penukaran mata uang asing tadi yang muslim itu ngipi. Bermimpi dia itu seolah-olah sudah kiamat. Dia diperlihatkan dengan gedung yang indah, yang mewah, di mana dia itu sangat kehausan. Padahal di dalam gedung itu air, minuman itu semua ada. Dia, si rojulun muslim, yang muslim tadi, itu minta minum tapi tidak dikasih. Ada suara tanpa rupa bilang, sebenarnya gedung ini seisinya milikmu. Akan tetapi gara-gara engkau menolak memberikan 1 dirham kepada tetanggamu yang fakir, beralihlah gedung dan seisinya ini kepada tetanggamu yang Yahudi. Akhirnya si rajulun muslim ini tadi bangkit
pengen memberikan apa yang telah diberikan kepada si fakir terhadap si Yahudi tadi. Ya udah, kamu ngasih berapa? 10 dirham. Ya udah, tak kasih 100 dirham. Tetap nggak mau. Si Yahudi tadi tetap nggak mau. Kemudian si Yahudi tanya, ada apa sebenarnya? Saya tadi begini. Oh, kayak gitu. Akhirnya Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya masuk Islam gara-gara sedekah, mendapatkan hidayah. Makanya di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram besok, kami berharap masyarakat khususnya yang ada di Sialang Kubang sedekah semampunya. Nanti ada di Darul Falah atau yang mana itu biasanya ada sedekahan. Monggo silahkan semampunya, mampunya air putih ya air putih, mampunya ingkung ya ingkung, mampunya bir brand ya bir brand. Terima kasih, ini yang kami jelaskan terkait dengan keistimewaan bulan Muharram dan tepatnya hal-hal yang harus kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.